Assalamualaikum Ustadz, kami dari Kuala Lumpur, Waalaikumsalam Malaysia. warahmatullah. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Apakah saat tertimpa musibah, lalu kita merasa sangat terpukul dan sangat sedih sekali, walaupun kita sudah mengetahui ilmu yang dijelaskan tadi, apakah itu berarti kita tidak mendapat ridho Allah? Apakah ada tanda kalau kita tidak mendapatkan ridho Allah? Mohon penjelasan Ustadz. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Tadi kita sampaikan bahwasanya derajat yang paling rendah dalam menghadapi musibah ini adalah sabar. Sabar itu tadi merasa terpukul, sedih, tapi dia nahan diri. Itu sabar. Belum ridho. Tingkatan yang kedua adalah ridho. Keridhaan ini bermuasal dari insya Allah yang Allah takdirkan ini lebih baik daripada yang Anda pikirkan. Seperti kejadian tadi Nabi Musa sama Khadir ya. Orang bisa ridho, bisa sabar. Dia ngelihat apa namanya? Ngelihat perahunya rusak. Aduh, nih orang dikasih gratis, tapi ya udahlah. Sabar dia. Tapi ketika dia lihat orang-orang itu pada dirampas perahunya sama raja, perahu dia selamat, dia ya Allah alhamdulillah. Bukan ridho lagi dia sampai syukur alhamdulillah gara-gara orang itu perahuku nggak diambil. Coba kalau nggak dilobangin udah diambil. Itu nanti tingkatan orang bisa ridho. Jadi ketika melihat sesuatu jadi ridho. Tingkatan yang ketiga itu syukur. Syukur ini tadi dengan ya Allah yang kau berikan banyak ya Allah. Musibah ini cuma sedikit ya. Dengan melihat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka orang akan sampai ke tingkatan syukur. Jadi yang bersabar yang kata Allah wabashiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Gimana kondisi orang bersabar ini ketika dapat musibah? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan kami ini milik Allah. Dia nahan diri jemaah. Kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan salawat, mereka akan mendapatkan rahmat, mereka akan dikasih petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Tapi keridhaan, Allah akan ridha sama dia. Ini sebuah tingkatan yang lebih tinggi lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Iya. Barakallahu fiik Ustaz, kami dari Brisbane lagi. Tafadhali. Tadi kan Ustaz sudah sebutkan jika Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan menguji mereka. Dan disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat 30, apa saja yang musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Bagaimana kita mendudukkan dua hal tersebut dan nasihat bagi yang tertimpa musibah. Kadang-kadang itu ada yang sedikit kepedean, maksudnya terlalu sering kena musibah atau ujian ini dia bilang bahwa Allah ini mencintai saya gitu kan. Nah. Dan juga orang lain yang menganggap dia itu kena musibah terus itu karena dia itu kebanyakan dosa gitu kan. Jadi bagaimana nasihatnya menghadapi hal semacam ini Ustaz? Jazakallah khairan. Siap, barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi musibah itu tanda cinta Allah SWT. Baik musibah itu untuk mengangkat derajat seseorang atau untuk menghapuskan dosa. Jadi musibah yang menimpa, bala yang datang itu bisa jadi untuk menghapuskan dosa, bisa jadi untuk mengangkat derajat. Mengangkat derajat ini orang itu udah orang baik, para nabi itu kasih musibah untuk mengangkat derajat, tetap sebagai tanda cinta Allah SWT. Kalau dia pelaku dosa, Allah kasih musibah supaya dosanya terhapuskan. Supaya dosa dia ini dihapusin. Dan itu pun tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu karena perbuatan dosa. Allah kasih musibah agar dia kembali kepada Allah. Namun sikap manusia yang kadangkala menjadikan musibah itu jadi azab. Allah memang memberikan azab. Azab itu di dunia juga bisa menghapuskan dosa. Musibah-musibah tadi. Menjadikan orang itu bangkrut, jadi petaka. Itu akan jadi penghapusan dosa. Dan dia tersiksa dengan hal itu. Kalau dia bersabar. Jadi kondisinya, kita ini kalau ngelihat orang kena musibah, ya kita datang, kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaAllah, nggak apa-apa insyaAllah. Ini untuk membersihkan engkau dari dosa-dosa. Ini buat orang yang banyak dosanya, dia sadar.
Tapi buat orang yang merasa baik, kadang-kadang dia anak pembersihan dosa. Emangnya anak banyak dosanya? Kita ini banyak dosanya. Ya. Maka jangan sampai kita ini menjas orang. Dan jangan sampai ujub sama diri kita. Tatkala engkau terkena musibah, tahu kan itu tanda cinta Allah? Bisa jadi tanda cinta Allah karena engkau banyak dosa supaya kau kembali kepada Allah SWT. Supaya berguguran dosa-dosamu. Ini buat orang yang merasa baik, merasa itu tanda cinta Allah. Tanda cinta Allah tadi bisa jadi untuk menghapuskan dosa, bisa jadi untuk mengangkat derajat. Kalau engkau merasa baik, hati-hati. Karena berapa banyak ketaatan kepada Allah SWT yang memasukkan pelakunya ke neraka gara-gara ujub. Dan berapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya itu masuk surga karena dia takut sama Allah dan dia bertobat kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah.